wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marga Pangestuasi dari kelas 5 PAIB dengan NIM 1817402069, mahasiswa IAIN Purwokerto. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai cara membuat media pembelajaran, langkah-langkah penggunaan media pembelajaran, dan kelebihan serta kekurangan dari media pembelajaran tersebut. Baik, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu cara membuat media pembelajaran. Dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 SD atau MI dengan materi Mari Belajar Al-Quran, Quran Surat Al-Maun. Di sini saya menggunakan media pembelajaran berupa media visual dan media audio. Dengan media visual, kita dapat melihat mengenai materi tersebut, dan dengan media audio, kita bisa mendengar materi tersebut. Jadi, media audio dan media visual itu saling berkaitan untuk mendukung materi yang hendak diajarkan. Baik, untuk cara membuatnya adalah sebagai berikut. Jadi, dengan media visual yang saya gunakan yaitu berupa kaligrafi. Sedangkan cara pembuatannya itu kita memerlukan beberapa alat untuk membuat kaligrafinya itu. Yang pertama yaitu kita membutuhkan kertas gambar. Kertas gambar di sini ukurannya itu bebas, yang penting tidak terlalu kecil. Kemudian kita membutuhkan pensil, penghapus, dan beberapa alat pewarna seperti spidol. Kemudian caranya yaitu kita ukir tipis ayat per ayat Quran Surat Al-Maun menggunakan pensil ke atas permukaan kertas gambar, lalu tebalkan dan hias dengan spidol, lalu kaligrafi pun sudah jadi. Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan selanjutnya yaitu media audio. Di sini saya tidak membuat audio sendiri, melainkan dengan mencari dan mendownload audio murotal Quran Surat Al-Maun yang pelafalannya jelas dan benar. Di sini saya mencari dan mendownloadnya melalui YouTube. Saya mencari murotal Quran Surat Al-Maun yang jelas dan benar supaya pelafalannya itu dapat diterima dan dipahami oleh siswa. Jadi itu media pembelajaran yang saya gunakan dan yang saya terapkan kepada siswa untuk mendukung proses pembelajaran. Oke, lanjut ke poin yang kedua, yaitu langkah-langkah penggunaan media pembelajaran. Jadi, langkah-langkah penggunaan media pembelajaran yang saya pilih itu yang pertama, sebelum guru melakukan proses pembelajaran, guru itu sudah menguasai materi yang hendak diajarkan kepada siswa dan sudah menyiapkan media pembelajarannya. Yang kedua, guru mampu menguasai keterampilan mengajar dalam membuka pelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat dibuka dan dapat dilanjutkan. Yang ketiga, guru itu melakukan presensi atau mendata kehadiran siswa. Yang keempat, guru memulai proses pembelajaran dengan menerangkan dan memberi contoh perlafazan Quran Surat Al-Maun serta memberikan contoh sikap yang dapat dipetik dari Quran Surat Al-Maun tersebut. Yang kelima, guru memperlihatkan media visual berupa kaligrafi seperti ini kepada siswanya supaya siswanya itu dapat melihat, membaca, dan memahami dari Quran Surat Al-Maun tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu guru mengulas kembali tentang perlafazan Quran Surat Al-Maun menggunakan media audio ataupun menggunakan media audio visual supaya siswa itu dapat mendengarkan murotal Quran Surat Al-Maun tersebut dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya, guru itu menanyakan kepada siswanya terkait materi yang masih sulit atau materi yang belum dipahami oleh siswanya. Untuk selanjutnya, guru menunjuk beberapa siswanya untuk mengulas kembali materi tersebut
sebagai wujud evaluasi pada pembelajaran pertemuan tersebut. Kemudian, guru memberikan tugas kepada siswanya untuk membuat kaligrafi Quran Surat Al-Maun sebagai bentuk penilaian. Dan yang terakhir, guru itu menguasai keterampilan mengajar dalam menutup pelajaran sehingga pelajaran dapat diselesaikan. Oke, untuk selanjutnya yaitu poin yang ketiga. Dalam poin yang ketiga ini terdapat kelebihan dan kekurangan media pembelajaran yang saya gunakan. Jadi kelebihan media visual itu ada 7, yaitu repeatable atau dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya atau mengelipinya. Kemudian yang kedua yaitu analisis lebih tajam, dapat membuat orang-orang itu benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan atau gambar. Kemudian yang ketiga yaitu dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Yang keempat yaitu media visual memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sekitarnya. Yang kelima yaitu dapat menanamkan konsep yang benar. Yang keenam yaitu dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. Dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Sedangkan kelebihan media audiovisual yaitu 1. Dapat menarik perhatian untuk periode-periode yang singkat dari rangsangan lainnya. Yang kedua, dengan alat perekam pita video sejumlah besar penonton itu dapat memperoleh informasi dari ahli atau spesialis. Yang ketiga, menghemat waktu dan rekaman dapat diputar berulang-ulang. Yang keempat, keras lemah suara dapat diatur dan disesuaikan bila akan disisipi komentar yang akan didengar. Yang kelima, guru bisa mengatur di mana dia akan menghentikan gerakan atau gambar jika diperlukan. Untuk selanjutnya yaitu kekurangan dari media visual. Kekurangan dari media visual yaitu yang pertama lambat dan kurang praktis. Yang kedua, tidak adanya audio. Media visual hanya berbentuk lisan atau tidak dapat didengar sehingga kurang mendetail materi yang disampaikan. Yang ketiga, visual yang terbatas. Media ini hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi berita. Yang kelima, biaya produksi cukup mahal karena media cetak harus menyetak dan mengirimkan sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat, serta membutuhkan bahan-bahan lainnya. Kemudian, kekurangan dari media audiovisual ini salah satunya adalah perhatian penonton sulit dikuasai, partisipasi mereka jarang dipraktekkan. Yang kedua, sifat komunikasinya yang bersifat satu arah haruslah diimbangi dengan pencarian bentuk umpan balik yang lain. Yang ketiga, kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu memerlukan peralatan yang mahal dan kompleks. Jadi demikian penjelasan terkait cara membuat media pembelajaran, langkah-langkah penggunaan media pembelajaran, dan kelebihan serta kekurangan dalam media pembelajaran. Selamat menonton, enjoy menyaksikan. Semoga video yang saya buat itu bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.